Mari kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca Al-Quran agar kita sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki dan barokah, anak cucu soleh dan solehah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf, suaranya kurang bagus karena baru saja diservis. Karena 10 hari tidak ada suara. Ini setelah diservis ya baru bisa muncul suara. Karena doa jenengan saya bisa malam ini hadir di masjid ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mengkaji pemikiran ilmu tasawuf sebagai salah satu ilmu di dalam Islam yang itu merupakan bagian dari peradaban Islam. Jadi ilmu-ilmu yang berkembang setelah zaman Baghdad itu adalah ilmu hasil peradaban dan pemikiran para ulama Islam setelah terjadi pertemuan antara ulama Islam dengan pemikir filosof Yunani. Jadi dengan para filosof Yunani, maka muncullah filosof Islam. Kita akan mengkaji salah satu doa yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah, tapi doa ini jarang kita baca. Seperti doa yang kemarin saya sampaikan, itu juga doa yang jarang kita baca. Doa ini adalah Allahumma rzuqni nadra wajhikal karim wasyauqi ila liqa'i. Allahumma rzuqni nadra wajhikal karim wajhikal karim wasyauqi ila liqa'i. Ya Allahumma rzuqni
nadra wajhikal karim wasyauqi ila liqa'i. Ya Allah, berilah saya rezeki nadra wajhikal karim, bisa melihat wajahmu yang mulia, wasyauqi dan beruntung ila liqa'i, bertemu denganmu. Jadi ini doa minta kepada Allah bisa melihat wajahmu yang mulia. Kemudian asyauq ila liqa'i. Jadi asyauq ila liqa'i. Asyauq itu bronto. Bronto itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Rindu. Jadi rindu bisa bertemu denganmu. Jadi wasyauqi ila liqa'i, dan rindu bertemu denganmu. Berarti di sini ada dua kata kunci. Yang pertama adalah melihat. Kemudian di sini yang kedua adalah asyauq. Jadi apa? Tadi rindu. Lah di sini ada yang kurang, mestinya yang tiga. Bertemu, liqa'i. Jadi ada tiga kata kunci yang nanti kita usahakan ini bisa tuntas malam ini. Pertama adalah melihat. Ini melihat. Dan yang kedua adalah rindu. Dan yang ketiga adalah bertemu. Di sini untuk bisa memahami perlu pemikiran. Jadi pemikiran yang bisa memahami karepe donga iki apa. Jadi karepe donga iki apa. Ya, jadi yang pertama adalah melihat. Padahal apa bisa manusia melihat Allah? Nah, di sini melihat itu bukan dengan mata kepala, tapi melihatnya dengan mata hati. Karena manusia itu punya dua mata, mata kepala dan mata hati. Mata kepala itu biasanya melihat yang nampak. Tapi mata hati itu bisa melihat di balik yang nampak. Itu kalau dalam bahasa Arab, mata kepala itu disebut dengan al-basar. Kalau mata hati, basiro. Jadi ada al-basaru, ada al-basiro. Nah, ada orang melihat dengan mata kepala sekaligus dengan mata hati. Bil basori wa bil basir. Kemudian yang kedua, bisa melihat hanya dengan mata kepala, tapi tanpa mata hati. Yang ketiga, dia tidak punya mata kepala, tapi dia bisa membaca dengan mata hati. Tapi ada orang punya dua mata, tapi keduanya tidak bisa melihat. Itu kita mungkin ingat bapak-bapak dulu yang suka nyanyiannya Bimbo. Punya mata, tak bisa melihat. Itu terusannya. Itu kalau dalam Al-Quran rada keren. Jadi orang itu kalau punya mata kepala dan punya mata hati, tapi tidak bisa dipakai untuk melihat, ulaika kal an'am.
Mereka itu seperti rojo koyo. Ya. Itu koyo rojo. Rojo koyo. Apa rojo koyo itu? Hewan. Ya, balhum atau bahkan lebih sesat. Jadi dalam Al-Quran mesti kayak mereka atau iso ndelok. Kalau kewan aja si iso ndelok walaupun dengan mata kepala. Ya, tapi ini tidak bisa. Jadi kalau begitu ya buta mata kepalanya, padahal ada. Tapi ada mata hatinya juga buta. Nah, kemampuan untuk bisa membaca ini bisa terjadi pada diri kita. Jadi membaca dengan mata kepala, tapi sekaligus bisa membaca di balik apa yang nampak. Membaca rahasia. Bahkan nanti kalau kita sudah masuk pada ilmu yang lain, itu membaca rahasianya rahasia. Jadi rahasianya tidak usah ngel. Apa mana rahasianya rahasia. Tambah angel, tambah gak iso. Jadi kalau kita ini membaca hanya nampak. Nah itu umpama sekolah S1. Dan S2 itu bisa membaca yang nampak, tapi yang ini remeng-remeng. Tapi kalau sudah S3 itu bisa membaca yang nampak. Ya. Jadi kalau S2 bukan remeng-remeng, S2 itu bisa membaca yang nampak dan dibalik yang nampak. Kalau sudah S3 dia bisa membaca yang nampak, dibalik yang nampak, jadi sir, dan dibaliknya yang rahasia. Jadi bisa tingkatannya 3. Nah itu nanti harus kuliah S3. Tapi tidak apa-apa ini. Dia mustaqim dilaksanakan kuliah S3. Tapi ya biasanya apa karepe. Ya karena kita ini biasanya hanya membaca yang nampak. Tapi tidak pernah membaca di balik yang nampak. Apa saja itu. Nah, kalau sudah bisa membaca di balik yang nampak dan bahkan di baliknya, itu dia dikenal sebagai al-firo. Dia punya potensi namanya al-firosah. Firasat. Jadi Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hati firasat orang mukmin. Ya. Fa innahu yanduru binurillah. Karena dia bisa melihat dengan cahaya Tuhan. Jadi membaca sesuatu kalau tanpa cahaya ya mata dohir. Dari mata kepala. Tapi kalau sudah dibalik, ini keikutsertaan Allah. Karena di situ dia membaca dengan cahaya Allah. Itu nanti pembahasannya ada dalam kitab Risalah Kusyairiyah. Nanti kalau panjang umur ya baca kitab itu, kita beli. Semuanya baca, gitu ya. Nanti di situ menarik, itu bisa membaca di balik yang nampak. Tapi nanti kalau sudah lebih dari itu, kalau sudah lulus, ya, masuk berikutnya. Itu sirul asrar, yakni rahasianya rahasia. Kalau saya baca di Kepanjen itu kalau saya Selasa subuh, itu ke Kepanjen di Masjid Baitur Rahman. Itu ngaji, tapi baru dapat separuh, padahal sudah 7 tahun. Berarti kalau lulus 14 tahun. Barulah Bapak saya diberi tanda tangan, silakan ngajar. Jadi ijazahnya di situ. Tapi 14 tahun. Kalau pertemuannya 1 bulan 4 kali. Nah kalau kita 1 bulan 2 kali.
Berarti 28 tahun. Ya muka-muka panjang umur. Insya Allah jamaah Al-Mustaqim panjang umur semua. Nah, kita bicara tentang melihat. Melihat dengan mata kepala. Itu harus melalui doa yang kuat. Jadi jalannya itu, dia itu berusaha, tapi sambil berdoa. Karena ayat hadisnya begitu. Allahumma rzuqni nadra wajhikal karim. Ya Allah, berilah saya rizki, bisa melihat wajahmu yang indah. Loh, kok tahu dia itu wajah Allah itu indah? Apa pernah melihat? Menciptaannya aja indah. Bagaimana yang menciptakan? Itu logikanya begitu. Kalau yang diciptakan itu indah, maka bagaimana dengan yang diciptakan? Yang diciptakan itu indah, bagaimana dengan yang menciptakan? Pasti lebih indah. Jadi pasti lebih indah. Nah, orang akan bisa membaca keindahan ciptaan Allah itu kalau dia sudah sampai pada tahap tazkiyatul qalb dan berhasil mensucikan hati dan berhasil. Dan itu yang akan bisa membacakan. Untuk ukuran saat sekarang, kalau kira-kira tidak ada itu. Ya, umpama ada itu kita juga tidak tahu. Itu orang bisa membaca di balik yang nampak. Nah, kita ini yang biasanya hanya membaca yang nampak. Mau milih itu, diwaca sing ketok. Wali sing ketok ora tau diwaca. Oke, ketok, oh, iki api. Padahal terus mesti api. Nah, itu contoh. Berarti kita ini hanya pinter dohirnya saja. Tapi tidak pinter batinnya, apalagi dohir yang sudah saya terangkan kemarin. Nah, itu butuh namanya proses tazkiyah. Mensucikan hati. Jadi mensucikan hati. Makanya pernah saya sampaikan bahwa seorang ulama besar, Abu Yazid Al-Bistami, yang dikenal dengan panggilan Yazid. Yang dia itu Abu Yazid, kelahiran Biston. Biston itu satu wilayah kalau sekarang di Asia Tengah. yakni di Azerbaijan. Nah, itu dia ini berkaitan dengan umur. Berapa umur Tuhan? Umur saya ini 74 tahun. Tapi satu ketika ditanya, berapa umur Tuhan? Umur saya 4 tahun. Loh, kok berbeda? Kemarin 74, sekarang 4. 74 itu kalau dihitung sejak lahir. Jadi kalau panjenengan sekarang umur sekitar 70-an. Kalau dihitung dari Masehi ya tetap 70. Tapi kalau Hijri menjadi 72. Jadi umurnya tambah 2 tahun. Jadi kalau saya itu 24 Maret 1950. Itu setelah saya buka ini bagi kapan ini kalau dihitung Hijri. Ternyata 4 Jumat Tania 1369. Jadi hitungannya malah 76. Jadi hitung tambah kayak bisa. Tapi gak apa-apa pakai wit pokoknya Seisona Masjid Al-Mustaqim. Yang penting kan itu, si 6 arah tahun masjid.
Berarti kan lorong. Nah ini dia masih sehat. Nah saya 4 tahun ini baru bisa merasakan betul-betul bisa melihat Allah dengan mata. Jadi bisa melihat Allah dengan mata hati. Ini yang luar biasa. Jadi dia kalau sholat, kalau wiridan, itu sudah mata hatinya hidup. Ya, karena dia sejak muda sudah gandrung untuk terus bisa bertemu dengan Allah. Maka oleh Allah dia diberi rezeki untuk bisa melihat Allah. Jadi itu rezeki. Di samping dia usaha, itu nanti dia akan ditarik untuk bisa ketemu dengan Allah. Ya sama dengan kalau kita membaca di YouTube, ada penyelam itu, kalau dia main di tepi laut kan hanya kecetok. Tapi kalau sudah masuk ke kedalaman laut, maka dia di sana sudah sampai pada tahap bisa melihat kasat mata. Jadi melihat kasat mata betapa indahnya di kedalaman laut. Nah, ini membutuhkan keberanian untuk menyelam. Kalau kita kan tidak, pokoknya nang laut, mangan-mangan di laut, mari ya boleh. Tapi tidak sampai merenungkan, mendalami apa yang ada di dalam laut. Makanya kalau ada satu tempat ditawarkan di sini adalah tempat wisata yang indah, ya kudu wani seluruh Pak. Nanti di Kurito ya, kita gunung tok. Tapi seluruh, nah kita akan bisa melihat ada gunung di dalam laut, tapi ada makhluk yang lain yang luar biasa. Barulah dia akan mengatakan, Subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadz-dzalimin. Saya ini sebenarnya termasuk orang yang dolim. Karena apa? Tidak mampu membaca sesuatu secara mendalam. Itu kalau dalam ilmu tasawuf tinggi. Orang gelem maca sesuatu dengan mendalam itu termasuk dolim. Nah kita dolim itu kan baru urusan dohir. Tapi kalau sudah tasawuf itu dia mengakui walaupun dia sudah sampai, tapi dia masih mengatakan saya dolim. Subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari sini melihat ini bisa dengan mata hati, tapi bisa melihat di balik yang nampak dan akan bisa melihat sesuatu yang sangat indah. Jadi sesuatu yang sangat indah. Makanya kalau kapan itu pernah saya terangkan, kalau ada perintah Iqra, bacalah. Jadi kalau Iqra itu baca secara mendalam, tidak tilawah. Kalau tilawah apa yang baca. Nah kita ini kalau membaca kan tidak pernah mendalam. Jadi kita akan mendalaminya, berarti kita harus meneliti. Ya telepon laboratorium, macam-macam. Jadi selalu dilakukan penelitian. Dan itu tidak cukup waktu yang singkat. Ya, tidak cukup, waktunya lama. Sudah ngerti ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di sini, ya saya ulang, apa ada orang yang bisa melihat ini? Nah itu orang yang diberi oleh Allah kemampuan yang namanya al-firasah. Jadi orang yang beriman, yang imannya itu sampai mendalam. Jadi tidak hanya kulit, tapi sampai mendalam, menghayati imannya. Ini yang pertama. Ini masih ada penjelasan yang lain, tidak nutup waktunya.
Nah, kemudian yang kedua adalah asyauq. Asyauq itu bronto dalam bahasa Jawa. Jadi bronto itu ya seorang ya, nenek kangen karo putune. Semoro tinggal dak udah ngomongin putune. Kenapa? Bronto. Jadi karena rindu dengan cucunya. Padahal wis ketemu no ya wis. Paling sedina rong dina mulai balik mana. Itu karena ada bronto. Orang ibadah itu juga perlu ada bronto. Kalau tidak ada bronto ya tidak akan bisa merasakan nikmatnya bronto. Kapan kita bisa bronto? Ya. Jadi indikatornya kayak apa? Itu nanti yang disebut dengan yang namanya al-hal. Jadi di sini harus ada kondisi batin yang namanya al-hal, yang jamaknya al-akhlaq. Nah, orang itu kalau sudah di sini dan terus selalu berada dalam kerinduan ketuhanan, ya kerinduan bertemu dengan Tuhan, dan dia sudah mapan, dia disebut sebagai ahlut tamkin. Ya. Jadi ahlut tamkin, dia masuk dalam kelompok orang-orang yang tamkin. Tamkin itu sudah mapan, sudah berhenti di situ. Jadi tamkin itu kemapanan, ya. Kemapanan tapi secara batin. Jadi orang itu kalau sudah terjadi kemapanan, itu dia akan selalu gandrung untuk selalu bertemu. Jadi gandrung untuk selalu bertemu. Nah, itu sebenarnya ada pada diri kita. Kita bangun pagi 2:30 umpamanya. Kemudian kita mandi seperti mandi jenazah. Dan kita persiapkan untuk sholat nafilah. Kemudian kita berangkat ke masjid untuk berjamaah. Kita merasakan sesuatu yang tenang, ya, sesuatu yang tenang. Itu berarti kita sudah mapan. Jadi sesuatu yang sudah mapan di dalam batin kita. Nah itu kemapanan itu pertama mungkin hanya lewat. Hal itu hanya lewat. Kemudian ada kalanya lewat, berhenti sebentar, pergi. Tapi kalau hal yang sudah tamkin, itu dia masuk, ini sudah menetap. Nah, kalau sudah menetap, maka dia akan ada asyauq. Jadi ada kerinduan. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ini pernah rindu. Kapan? Masih nol. Ya. Ketika ada seorang yang ditemui dan kemudian dia cinta, maka di situ pasti ada rindu. Itulah namanya asyauq. Jadi itu asyauq. Maka disinilah yang terpenting bagi kita. Kalau sudah ada rasa asyauq, berarti Allah memberikan kepada kita dan usahakan itu untuk dijaga. Maka di situ yang dulu saya terangkan, kita sudah masuk pada makom qiyam. Ada istiqomah, ada iqomah, ada qiyam. Jadi qiyam itu kemapanan. Bahasa yang lain disebut dengan tamkin. Jadi bahasa lain disebut dengan tamkin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu kapan kita rasakan? Sebenarnya sekarang sudah bisa kita rasakan. Jadi sudah bisa kita rasakan. Cuma kita memang tidak pernah memperhatikan bahwa itu sudah ada pada diri kita. Buktinya kita ini selalu beronto untuk jamaah sholat subuh. Oh, itu sudah beronto. 2:30 itu alarmnya jam 3, 2:30 istana. Karena siapa sing gubah ini? Malaikat. Ya. Orang-orang harus suara dek gitu ya. Apa grup seperti apa jatuh gitu. Semua tahan.
Berarti di situ memang oleh Allah dia telah dibangunkan supaya dia bisa menjaga at-tamkin di dalam diri. Jadi itu indikatornya. Tapi itu tidak jujuk oleh, kita sudah berproses. Jadi proses. Jadi kalau Abu Yazid saja gelisah itu sejak umur 30, baru merasa mantap itu umur 70 kan. Berarti 40 tahun. Jadi 40 tahun. Jadi kalau sudah 40 tahun, berarti yang kapan itu? Ya kalau sudah umur 40. Jadi 40, kemudian tambah 40, malah 80. Itu menjadi di atas itu baru dia merasakan at-tamkin. Jadi kemapanan di dalam bertemu dengan Allah. Maka kalau dia sudah pada posisi seperti ini, kalau dia ibadah, oleh Rasulullah dinyatakan di antara hambaku ada salah seorang yang apabila mereka beribadah, jadi apabila mereka beribadah berjamaah, maka salah seorang akan diberi cahaya oleh Allah. Maka tataplah wajahnya, lihatlah wajahnya. Kalau perlu salamono dengan dia, yang sambil menatap wajahnya. Maka engkau akan terimbas dengan cahaya yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Jadi makanya kalau di masyarakat Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ada tradisi nulis mari jamaah, mari ngono ngaji, wiridan ngaji, selesai maka Allahumma sholli ala Muhammad. Sama ini salaman kabeh. Kalau sama ini gak sepiro, kalau sama masjid apa? Mereka mari-mari gitu ya. Nah itu adalah memformulasikan. Jadi memformulasikan hadis Nabi. Prakteknya seperti itu. Tapi Nabi tidak pernah mempraktekkan itu, hanya mengucapkan saja. Tapi setelah itu kita wujudkan di tengah masyarakat, ya prakteknya seperti itu. Dan di tempat lain ya seperti itu. Jadi tempat lain mesti berbeda. Nah, itu selalu akan terjadi seperti itu. Makanya kalau di Jawa, kemudian di Sumatera, gitu ya, itu berbeda. Jadi kalau ada hadis yang menganjurkan supaya kalau kita ini mau masuk bulan Ramadan, siapa yang bergembira, yang diwujudkan dengan bersedekah, maka dia oleh Allah akan diberi kesempatan untuk bisa menunaikan bulan Ramadan dengan sempurna. Loh, prakteknya ya apa? Nah, prakteknya ya masyarakat di sini namanya megengan. Tapi kalau kapan itu saya ke Aceh, itu saya tanya ada Pak, namanya megangan. Jadi megangan dengan megangan. Cuma kalau di sini megangan ya berbeda. Prakteknya apa? Ya apem kalau gedang. Jadi itu simbol lek apem itu payune, gedang itu tongkatnya payung. Jadi itu dikirim nanggone keluarga yang mau masuk ke surga dikirim. Tapi kalau di Aceh enggak. Itu satu kampung boleh sapi, ada salah seorang yang menyembelih sapi. Dibagi kepada masyarakat itu setengah kiloan dan 1 kiloan. Nah, tujuannya apa? Kita puasa harus selalu menjaga gizi. Jangan sampai puasa gizinya kurang. Jadi gizinya kurang. Nanti kalau gizinya kurang, potensi untuk ibadah yang untuk mencapai tingkat qiyam itu tidak bisa terwujud. Jadi tidak akan bisa terwujud. Jadi kalau makan setiap hari jangan lupa makan
dengan menu gizi tinggi. Jadi dengan menu gizi tinggi. Kalau enggak, ini berbahaya. Jadi berbahaya. Ya kalau daya tahan tubuhnya kuat, kalau daya tahan tubuhnya tidak kuat, maka dia di perjalanan sudah tidak kuat itu puasa. Makanya alhamdulillah banyak orang puasa dengan keluarganya, tapi liris metu kata poso. Hanya pada awal dan di akhir saja. Karena banyak orang jualan. Alasan yang jualan, ini banyak musafir. Sehingga warung ditutup, tapi sikile ketok. Nah, itu yang terjadi. Ya, mungkin ada pertanyaan. Monggo. Jadi kata kunci yang kedua, sambil persiapan bapak-bapak atau ibu-ibu bertanya, itu adalah asyauq ila liqa'i, beronto ketemu marang Gusti Allah. Sudahkah itu ada pada diri kita? Saya yakin sudah ada. Jadi beronto itu sudah ada. Jadi rindu ketemu Gusti Allah. Jadi kangen. Jadi kalau ada orang itu ya zaman dulu ya tahun sebelum 2000-an itu punya teman itu setiap tahun mesti pergi haji, Pak. Setiap tahun pergi haji. Kalau ditanya mengapa Anda selalu berulang-ulang pergi haji? Kangen Ka'bah. Maka diingatkan oleh gurunya, jangan kangen Ka'bah. Kangen no karo sing duwe Soalnya kangen Ka'bah dan kulitnya aja. Tapi kangenlah dengan yang memiliki Ka'bah. Siapa? Ya Allah. Makanya kangen itu penting. Jadi kalau orang pergi haji itu, kalau alasannya kangen, itu biaya besar pun itu dibayar. Jadi sampai urutnya yang 400 juta bayar. Karena apa? Karena kekangenan. Dan itu tidak bisa ditepis itu. Dia selalu ingin bagaimana caranya. Maka orang yang pinter bisnis memanfaatkan orang kangen itu. Jadi ditawarkan budal bukan haji plus, tapi haji furoda. Nanti di sana budal-budal dewe, turu-turu dewe. Jadi dia tidak terawat itu, makanya dia harus siap itu, namanya pribadi, juga dikawal. Gitu ya. Kalau wukuf ya tidak di kemah ya, gelecaan di gunung-gunung situ. Ya. Nah itu. Nah disinilah maka ya kehidupan seorang itu kalau sudah kangen itu mesti berbeda. Tapi itu tidak akan terjadi pada orang yang dia itu tidak pernah sholat. Bagaimana dia akan kangen? Enggak tahu ketemu Gusti Allah. Jadi kalau dia sudah selalu ketemu karo Gusti Allah, ke orang ya, dilakoni ditinggal ada kangen. Saya punya teman itu keluaran pondok. Nah, setelah lulus dari pondok itu ya karena pengaruh teman tuh karena apa? Ya molimo itu dilakoni. Jadi molimo itu dilakoni. Tapi satu ketika dia berhenti. Dia setiap hari berada di masjid. Dalam waktu 10 hari dia meninggal dunia. Oh kira-kira wis kroso. Dekati mati ya. Jadi wis kroso. Nah kalau sudah begini ini sing repot yang Pak Udin. Kalau mengikrarkan itu yang repot, mesti saya. Padahal mau 5. Makanya kan rame itu di sosmed itu ya.
Perkara seorang yang mati di tahanan, tapi dikubur di taman makam. Ketika saya ditanya, wis bejane, ndak usah tahu-tahu wis bejane. Sehingga ramai KPK pun juga mempermasalahkan. Lalu mati di tahanan KPK, dikubur di taman makam. Makanya pedoman dikubur di taman makam pahlawan itu harus jelas. Siapa dia yang menjadi pahlawan? Untuk dihukum sih jadi pahlawan. Jadi dihukum itu jadi pahlawan. Bagaimana kalau tidak dihukum? Ya, saya kira sampai di sini mungkin ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Semoga ini pemikiran tasawuf ini menambah wawasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.